Saudara pendengar, bersama saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 2 Samuel pasal yang ke-17 sampai dengan pasal yang ke-18 bagian A dengan tema Merdeka atau Mati. Mari kita mendengarkan bersama dan kita belajar dari kisah dalam Alkitab. Senang bisa bersama-sama kembali dengan saudara, dengan saya Pendeta Yohanes di program Jalan 66. Saudara, hari ini kita akan belajar dari 2 Samuel pasal 17 dan 18. Dan tentunya doa kita kiranya melalui apa yang kita baca, apa yang kita pelajari, itu akan menolong kita bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa sekarang ada persoalan yang terjadi di kerajaan Daud. Kita tahu bagaimana Absalom berusaha merebut tahta Israel. Dan kita tahu ini yang kita kenal sebagai namanya perang saudara. Kita ingat ada Ahitofel, ini penasehat utama Absalom, dan Ahitofel ini adalah kakeknya dari Batseba. Jadi kita lihat di sini ada saling mengkait. Ya, Ahitofel mengkhianati Daud, dan karena ada persoalan di masa lalu, ketika kita tahu bagaimana Daud berhubungan dengan Batseba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat apa yang dikatakan oleh Ahitofel kepada Absalom. Izinkanlah aku memilih 12.000 orang, maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga. Aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya, dan mengejutkan dia. Seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri, maka aku dapat menewaskan raja sendiri. Demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya. Jadi engkau mencari nyawa satu orang saja, sedangkan seluruh rakyat tetap selamat. Nah, perkataan ini saudara ternyata disetujui oleh Absalom dan semua tua-tua Israel. Kita bisa bayangkan tiba-tiba tadinya Daud yang luar biasa, dia ini kan raja yang disegani, tiba-tiba banyak pengkhianat, banyak yang berbalik. Bahkan semua tua-tua Israel kalau kita membaca di sini. Ini kita tahu bahwa Ahitofel ini dulu sahabatnya Daud, sangat dekat. Dia bergabung dengan Daud. Dan ini sangat aneh sekarang. Ada pemberontakan saudara terhadap Daud. Dan kita lihat di sini bagaimana Absalom mulai menunjukkan cara-caranya dia untuk melawan ayahnya. Jadi rupanya dari apa yang kita dengar di sini ya, kita lihat bahwa Absalom itu mulai meragukan. Apakah ini benar-benar tindakan terbaik dan dia memutus untuk memanggil Husai. Jadi ketika dikasih nasihat begitu, dia coba tanya lagi. Ini baik juga di sini ya. Ya kita lihat bahwa Husai adalah seperti mata-mata yang dikirim oleh Daud. Di pelajaran sebelum sudah saya katakan. Jadi rupanya ada saja cara-cara di mana Tuhan bekerja. Jadi rupanya ini masuk begitu ya, intelijennya masuk. Absalom tidak tahu apa-apa. Ia berpikir bahwa Husai telah meninggalkan Daud. Bahwa Husai melakukan ini atas keputusannya sendiri. Dan saat ini kita akan melihat apa pendapatnya. Absalom ragu dan Husai akan menyampaikan pendapatnya tentang masalah ini. Ia berkata, nasihat yang diberikan Ahitofel kali ini tidak baik. Kau tahu ayahmu dan orang-orangnya, mereka adalah pejuang dan ganas seperti beruang liar yang merampas anak-anaknya. Lagi pula ayahmu adalah seorang pejuang yang berpengalaman. Ia tidak akan bermalam bersama pasukan. Bahkan sekarang ia bersembunyi di sebuah gua atau tempat lain. Jika ia menyerang pasukanmu terlebih dahulu, siapapun yang mendengarnya akan berkata, telah terjadi pembantian di antara pasukan yang mengikuti Absalom. Maka prajurit yang paling berani sekalipun, yang hatinya seperti hati singa, akan luluh ketakutan. Karena seluruh Israel tahu bahwa ayahmu seorang pejuang dan bahwa orang-orang yang bersamanya adalah pemberani. Saudara, kita melihat bagaimana Husai
memilih untuk bertindak di sini. Dia mempengaruhi Absalom. Ini semacam perang informasi ya. Ya, seperti yang sudah Anda ketahui ya, tidak ada yang baru di bawah matahari. Kalau kita membaca kitab Pengkhotbah, ada banyak yang disebut dengan taktik militer yang digunakan ketika perang. Dan ini sudah terjadi sejak zaman dulu ya. Dan bagaimana juga Husai berhasil menanamkan keraguan di dalam benak Absalom. Jadi nasihatnya saat ini adalah sebagai berikut kira-kira ya. Biarlah seluruh Israel dari Dan sampai Betserba yang banyaknya seperti pasir di tepi laut dikumpulkan kepadamu. Dan engkau sendirilah yang memimpin mereka ke medan perang. Lalu kita akan menyerangnya dimanapun ia berada. Dan kita akan menyerangnya seperti embun yang mengendap di tanah. Baik dia maupun anak buahnya tidak akan dibiarkan hidup. Jika ia mundur ke sebuah kota, maka seluruh Israel akan mengikat tali ke kota itu. Dan kita akan menyeretnya ke lembah sampai tidak ada satu kerikil pun yang tersisa. Absalom kemudian secara mengejutkan tidak mendengarkan nasihat Ahitofel. Dan lihat apa yang akan diungkapkan di dalam kitab suci. Sebab Tuhan telah memutuskan bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan. Dengan maksud supaya Tuhan mendatangkan celaka kepada Absalom. Terlepas dari semua yang terjadi dengan pemberontakan, terlepas dari seruan besar kemerdekaan dari Absalom yang akan berujung pada kematian, ingat saudara, Tuhan masih memegang kendali atas sejarah dan umatnya. Dia bekerja di sini saudara, dia ikut campur tangan untuk melihat situasi. Ini kalau kita memperhatikan Husai ini seperti apa ya, James Bond masa lalu ya, mata-mata, luar biasa. Kita akan lanjut saudara. Sesudah itu berkatalah Husai kepada Sadok dan kepada Abiatar imam-imam itu. Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel. Tetapi ini dan itu kunasihatkan. Oleh sebab itu suruhlah dengan segera memberitahukan kepada Daud. Demikian, pada malam ini janganlah bermalam di tempat-tempat penyeberangan ke padang gurun, tetapi menyeberanglah dengan segera, supaya jangan raja dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu ditelan habis. Secara dengan informasi yang kini sampai ke telinga pasukan Absalom, Daud akan mendapatkan keuntungan besar karena Allah pasti akan bertindak demi kebaikan Raja Israel ya, memberkatinya dan memadamkan pemberontakan Absalom yang kita katakan sebagai yang sangat jahat. Dia memaksa untuk merebut kekuasaan. Dan kita melihat bahwa semua ini negatif dan sesuatu yang sebenarnya tidak baik terjadi. Dan tentunya ini terjadi karena apa? Ya karena memang Daud juga, mohon maaf ya, menanamkan sesuatu yang negatif juga sehingga ini berimbas kepada bagaimana cara berpikir Absalom. Dan kita tahu sekarang keuntungan mulai berpihak kepada Daud. Karena apa? Ini dikasih informasi, tetapi masalah semakin rumit karena apa? Ini Absalom anaknya. Saudara, dikatakan di kitab suci, ketika dilihat Ahitofel bahwa nasihatnya tidak dipedulikan, dipasangnya pelana keledainya, lalu berangkatlah ia ke rumahnya, ke kotanya. Ia mengatur urusan rumah tangganya, kemudian menggantung diri. Demikianlah ia mati, lalu ia dikuburkan dalam kuburan ayahnya. Saudara, penasihat yang ulung ini kehilangan nyawanya. Dan kita akan sambung sekarang di pasal 18. Daud memeriksa barisan tentara yang bersama-sama dengan dia, kemudian ia mengangkat kepala pasukan 1000 dan kepala pasukan 100 atas mereka. Lalu Daud menyuruh tentara itu maju berperang. Sepertiga di bawah perintah Yoab, sepertiga lagi di bawah perintah Abisai, anak Zeruya, adik Yoab, dan sepertiga lainnya di bawah perintah Itai, orang Gad itu. Lalu berkatalah raja kepada rakyat, aku juga akan maju berperang bersama-sama dengan kamu. Tetapi tentara itu berkata, janganlah tuanku maju berperang. Sebab apabila kami terpaksa melarikan diri, maka mereka tidak akan menghiraukan kami. Bahkan sekalipun mati separuh daripada kami, mereka tidak akan menghiraukan kami. Tetapi tuanku sama harganya dengan 10.000 orang daripada kami. Sebab itu adalah lebih baik bahwa tuanku bersedia menolong kami dari kota. Kemudian berkatalah raja kepada mereka, apa yang kamu pandang baik akan kuperbuat. Lalu berdirilah raja di sisi pintu gerbang, dan seluruh tentara itu berjalan keluar beratus-ratus dan beribu-ribu, dan raja memerintahkan kepada Yoab, Abisai dan Itai demikian, perlakukanlah Absalom orang muda itu dengan lunak karena aku. Dan seluruh tentara mendengar,
ketika raja memberi perintah itu kepada semua kepala pasukan mengenai Absalom. Lalu tentara itu maju ke padang menyerang orang Israel. Dan terjadilah pertempuran di hutan Efraim. Tentara Israel terpukul kalah di sana oleh orang-orang Daud. Dan pada hari itu terjadilah di sana pertumpahan darah yang dahsyat. 20.000 orang tewas. Kemudian pertempuran meluas dari sana meliputi seluruh daerah itu. Dan hutan itu memakan lebih banyak orang di antara tentara daripada yang dimakan pedang pada hari itu. Kebetulan Absalom bertemu dengan orang-orang Daud. Adapun Absalom menunggangi Bagal. Ketika Bagal itu lewat di bawah jalinan dahan-dahan pohon terbantin yang besar, tersangkutlah kepalanya pada pohon terbantin itu, sehingga ia tergantung antara langit dan bumi. Sedang Bagal yang dikendaranya berlari terus. Seorang melihatnya lalu memberitahu Yoab, katanya, "Aku melihat Absalom tergantung pada pohon terbantin." Yoab berkata kepada orang yang memberitahu kepadanya, "Apa? Jika engkau melihatnya, mengapa engkau tidak membanting dia ke tanah di tempat itu juga? Maka selayaknya aku memberi engkau 10 sikal perak dan 1 ikat pinggang." Tetapi orang itu berkata kepada Yoab, "Sekalipun aku mendapat 1000 sikal perak di telapak tanganku, takkan aku menjamak anak raja itu. Sebab di depan telinga kamilah raja memberi perintah kepadamu dan kepada Abisai dan kepada Itai, katanya, lindungilah Absalom orang muda itu karena aku. Sebaliknya jika aku mencabut nyawanya dengan khianat, tidak ada suatu pun yang tinggal tersembunyi kepada raja, maka engkau akan menjauhkan diri." Tetapi Yoab berkata, "Aku tidak mau membuang-buang waktu dengan kau seperti ini." Lalu diambilnya 3 lembing dalam tangannya dan ditikamnya ke dada Absalom, sedang ia masih hidup di tengah-tengah dahan pohon terbantin itu. Kemudian 10 pujang pembawa senjata Yoab mengelilingi Absalom, lalu memukul dan membunuh dia. Saudara, kita melihat di sini sebuah kisah kemerdekaan dari kematian. Ya, ini kisah Absalom yang berusaha merdeka dari keluarganya, dari ayahnya, dari Tuhan, dari jalan yang benar, dan ia memicu pemberontakan yang besar dengan niat apa? Saudara, merebut kekuasaan yang sah bagi dirinya sendiri, dan akhirnya apa? Dia kehilangan nyawanya. Tuhan dalam kasih karunia-Nya dan kebaikannya campur tangan demi kepentingan pemerintahan Daud, mempertahankan dinasti yang kelak akan melahirkan Sang Mesias. Absalom muda meninggal, dan bagian ini akan berakhir dengan mengatakan semasa hidupnya, Absalom telah mengambil sebuah tugu dan mendirikannya di lembah raja sebagai monumen untuk dirinya sendiri. Karena ia berpikir, aku tidak punya anak untuk meneruskan kenangan akan namaku. Ia menamai tugu itu dengan namanya sendiri, dan tugu itu disebut monumen Absalom hingga hari ini. Dan beginilah akhir kisahnya, saudara, tentang pria yang menyedihkan yang tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya dan menanggung akibat kesalahannya. Inilah kisah pertempuran antara Israel dan orang-orang Absalom, pria yang tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya sendiri. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara, agar kita melihat sebuah fakta. Ketika orang dengan keserakahan, ketika orang dengan keinginan yang menggebu-gebu untuk kepentingannya sendiri, selalu berakhir dengan kesedihan. Oleh karena itu, mari kita belajar bagaimana kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menata hidup kita sedemikian rupa, sehingga kita tidak boleh menggeliat, melawan sesuatu, hanya mengikuti nafsu kita belaka. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan kali ini kita sampai kepada 2 Samuel pasal yang ke-17 sampai dengan yang ke-18 bagian A. Saatnya kita sampai pada sesi tanya jawab. Pak Yohanes, kita sudah membahas tentang konflik antara Ahitofel dan Husai. Bisakah Pak Yohanes menjelaskan lebih detail siapa itu Ahitofel dan apa yang bisa kita pelajari dari pria yang menjadi penasehat raja ini? Ya, kita menemukan tokoh di sini ya, dan kita memiliki terlalu banyak informasi tentangnya. Yang menarik untuk dicatat, nama Ahitofel itu berarti saudara kegilaan, saudara kebodohan. Nah, beberapa orang bahkan memiliki pendapat namanya berasal dari luar negeri. Ya, kemungkinan berasal dari Kanaan. Nah,
Beberapa orang percaya bahwa namanya merupakan upaya untuk menyembunyikan asal-usul nama Kanaan itu tersendiri, yang kemudian berkaitan dengan suatu dewa, sepertinya misalnya Yerubbaal, nama yang awalnya diberikan kepada Gideon. Dan pria ini mampu bertumbuh dalam konteks keluarga kerajaan berkat kecerdikan dan kebijaksanaannya, dan sungguh mengejutkan bahwa tiba-tiba pria yang menjadi penasihat raja itu memutuskan apa? Mendukung pemberontakan Absalom. Dan dia berdiri sebagai pengkhianat. Ya, banyak ahli percaya bahwa Ahitofel sebenarnya adalah kakek Batseba yang mungkin menjelaskan kebenciannya yang mendalam kepada Daud. Dan pemberontakan Absalom ini sebagai jalan bagi dia mungkin ya membalas dendam. Dia mengatur semuanya dengan maksud supaya dia bisa membalaskan dendam dan bisa membunuh Daud. Tetapi kita lihat di sini bahwa nasihatnya tidak diikuti. Tuhan masih memegang kendali. Dan pria ini, kita ingat dia seorang penasihat. Ternyata dia juga butuh nasihat. Ia kehilangan semua harapannya. Ia mungkin mengantisipasi kekalahannya, kehancurannya terkait dengan pemberontakan Absalom. Dan dia menggantung diri. Saudara, dengan ini ia memutuskan apa? Kita tahu dia akhirnya bunuh diri. Mungkin malu dan sebagainya. Nah, pelajaran yang bisa kita lihat di sini bahwa kita harus hati-hati. Jika kita tetap berada di tengah-tengah mencoba memberikan nasihat hanya untuk mendapatkan keuntungan, sikap seperti ini akan membawa kita pada kenyataan bahwa kita akan menemukan kurangnya keberanian dan kesetiaan. Hal ini cepat atau lambat, saudara, tentu pasti merugikan kita. Inilah kebenaran yang kita temukan di sini tentang kehidupan pria yang bernama Ahitofel. Kita dapat mengatakan bahwa dia adalah Yudas dalam perjanjian lama. Ya, dengan kata lain ya, Daud tidak akan merasa sulit untuk melihat hal-hal dengan cara ini ya. Baiklah. Nah, Pak Yohanes, pertanyaan kedua tentang Husai. Kenapa Absalom mau mendengarkan nasihat yang satu lagi? Ya, dalam arti tertentu ini boleh saya katakan semacam misteri ya. Absalom adalah orang yang mencoba bertumbuh dan meraih kekuasaan dengan cara yang salah. Ingat ya, ia mencoba merebut kerajaan dari Daud dengan gerakan politiknya di gerbang istana. Ia akan berbicara dengan orang-orang yang datang ke sana. Jadi kita melihat bahwa ketika seseorang bertumbuh dengan cara yang salah, ia adalah orang yang memiliki perasaan yang kacau, tidak jelas, sudut pandang yang hatinya yang tidak pada tempatnya. Ini kita lihat ada juga ide cemerlang yang Husai miliki untuk mengelabui Absalom. Ide awal yang disampaikan Ahitofel adalah lakukan. Kau harus fokus. Fokus pada sasaranmu. Kalahkan Daud dan kau akan menjadi raja. Yang dilakukan Husai adalah ia memanfaatkan rasa takut dan ketidakpastian yang ada dalam diri Absalom. Sebuah dewan psikologis. Ya, katanya lihat. Kau tahu bagaimana raja itu? Dia sangat cerdas. Dia prajurit yang berani. Dia ini sangat berbahaya. Dan sebagainya. Nah, kisah ini telah dicatat dalam biografi raja. Saul menderita karenanya. Dia beberapa kali gagal menangkap Daud. Saat ini dia mungkin sudah bersembunyi di gua. Dia tahu jalannya. Jadi kalau kau pergi dengan sekelompok prajurit, kau hanya akan dihajar habis-habisan dan semua orang akan tahu. Dan siapapun yang berani pada akhirnya akan kehilangan keberaniannya. Jadi pertanyaannya apa yang dilakukan? Dia berinvestasi dalam ketakutan dan rasa tidak aman. Orang-orang yang pernah menjalani kehidupan seperti Absalom, yang pernah hidup dalam tipu daya, pengkhianatan. Saudara ingat ya, Absalom sendiri bahkan berbohong. Lihat, aku akan pergi ke Hebron untuk memenuhi sumpahku kepada Tuhan. Masih ingat ya? Dia adalah seorang pria yang hidup dalam situasi ini dan mudah untuk mendengar dengan ketakutan dan rasa tidak aman karena itulah realitas psikologisnya. Jadi ini semua sungguh luar biasa, saudara. Absalom jatuh persis ke dalam perangkap yang dulunya merupakan salah satu pengalaman terbesarnya yang dia miliki. Husai tahu persis bagaimana cara memengaruhinya secara psikologis dan memanfaatkan unsur ketakutan dan rasa tidak aman ini untuk apa? Melemahkan kekuasaan Absalom di masa seperti ini. Dan fakta bahwa ia ragu-ragu di antara kedua nasihat ini yang membuktikan apa? Bahwa dia memang betul memiliki rasa tidak aman di dalam dirinya.
Dan melihat dalam Perjanjian Lama, tiba-tiba seolah-olah kita hanya mempelajari sejarah. Tetapi ketika kita menelaah lebih dalam pasal-pasal ini, kita melihat dilema di sini. Jika Tuhan memberi Daud kemenangan pada akhirnya, mengapa Dia tidak mencegah semua ini terjadi sejak awal? Semua penderitaan itu. Kalau Tuhan akan memberinya kemenangan dengan cara apapun. Nah, ini sesuatu yang terlintas dalam pikiran dan bukan hanya di sini ya. Dalam banyak bagian Alkitab, kita bertanya-tanya mengapa Tuhan mengizinkan perang terjadi. Tuhan mungkin bisa belajar dari Hollywood ya dan membuat semua orang hidup bahagia selamanya, kan bisa ya. Ini pertanyaannya ya. Kita tidak punya cara untuk menjelaskannya dengan lengkap karena kita bukan Tuhan. Ya, kita nggak maha tahu. Kita nggak bisa melihat keseluruhan skenario yang ada. Kita hanya melihat sebagian dari gambarannya. Jadi dalam keterbatasan kita, ya kita biasanya berhenti sejenak dan berpikir, oke, bukankah lebih mudah melakukan ini? Sama saja seperti anak laki-laki yang berusia 5 tahun atau anak perempuan berusia 6 tahun yang mengeluh kepada orang tua mereka karena mereka berpikir akan lebih baik melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Tetapi mereka tidak dapat melihat alasan sebenarnya yang dapat kita lihat sebagai orang tua. Kadang-kadang begitu ya. Kita lakukan A, anak berpikir lain. Padahal mungkin orang tua berpikir jauh lebih panjang lagi. Nah, bagaimanapun kita akan menemukan di sini bahwa pertama-tama ya, Tuhan mengizinkan manusia untuk bertindak dengan kebebasan tertentu. Maka Tuhan mengizinkan Absalom membuat keputusan sendiri dan memilih takdirnya di sini. Absalom menyalahgunakan kebebasannya dengan cara yang salah dan akhirnya menanggung akibat dari pilihannya. Tuhan melakukan ini kepada kita, saudara. Dia memberi kita kebebasan, betul ya? Bagi Anda yang mendengarkan program ini, ingat, Anda dapat memilih untuk terus mendengarkan atau mungkin mematikan radio. Tak usah untuk apa. Itu keputusan. Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dan tetap menjadi contoh dalam sejarah. Ini adalah contoh pemahaman tentang apa? Hubungan sebab dan akibat. Dengan segala resiko dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini. Ingat saudara, Tuhan juga menggunakan ini untuk apa? Bekerja dalam kehidupan Daud. Daud, kau yang menanam ini kan? Ya Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja. Semuanya akan berlalu dan kita akan hidup bahagia selamanya. Saudara, semuanya jauh lebih kompleks dan ada banyak elemen yang berinteraksi dalam proses ini. Tetapi Tuhan tentu saja, saudara, mengajarkan kepada kita banyak hal melalui hal ini. Tuhan selalu memastikan keadilan ditegakkan. Dan Absalom menuai apa yang ditaburnya. Dan Daud juga diajari tentang sikapnya, tentang risiko dari semua tindakannya. Dan ini menjadi contoh yang bersifat historis bagi kita, agar kita bisa merenungkannya. Akhir dari pelajaran kita disampaikan bahwa Absalom adalah seorang pria yang tidak tahu bagaimana menjalani hidupnya dengan benar. Apa saja dosa yang dilakukan oleh Absalom yang menghancurkan hidupnya dan juga mengakhirinya. Absalom memang seseorang yang pantas mendapat perhatian khusus di sini ya, ketika kita harus memahami kehidupannya di sini. Semuanya terasa sangat aneh memang, dan kita sudah pernah membahas sebelumnya. Karena nama Absalom itu kan berarti apa? Masih ingat apa? Ya, Bapa Perdamaian. Pria ini, putra Daud, awalnya berasal dari keluarga yang kurang mengenal Tuhan. Karena keluarganya berasal dari luar negeri, dari pihak ibunya. Dia adalah seorang pria yang sepenuhnya dikuasai oleh amarah emosional gitu ya. Dia adalah seorang pria yang membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaan-perasaan yang memang dulu terpatri ketika dia belum mengenal Tuhan. Perasaan-perasaan yang bersifat amoral, yang menyimpang dari kebenaran Tuhan. Saudara, Absalom membiarkan dirinya dikendalikan oleh perasaan-perasaan negatif. Ia bahkan membunuh saudaranya sendiri. Ia membiarkan kebenciannya tumbuh di dalam hatinya dan dikuasai oleh perasaan-perasaan yang sombong, ingin berkuasa. Dan dia ternyata kehilangan kesadaran. Ternyata semua ada batas-batasnya. Dia terabas semua. Dia berusaha menghancurkan kehidupan ayahnya sendiri. Ia melakukannya untuk apa? Untuk mendapatkan kekuasaan. Dan kita tahu juga di sini, saudara, bahwa ada perbuatan amoral yang dilakukannya. Nah, kita bisa melihat di sini ada rasa benci,
ada rasa nggak suka dan sebagainya, itu semuanya berkecamuk dan orang melupakan bahwa ada batasan-batasan. Bahwa kita nggak boleh tidak peduli kepada Tuhan. Bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu penting, saudara. Kadang-kadang kita terbawa emosi. Kita membuat keputusan-keputusan hanya memuaskan rasa kita. Memuaskan rasa ego kita. Saudara, segala sesuatu yang dulu berarti kemuliaan baginya. Rambutnya yang ia investasikan, penampilannya justru berakhir dengan apa? Kematiannya dengan cara yang sangat ironis. Ingat, apapun yang menjadi simbol kecantikannya, kegagahannya, kehebatannya, justru menjadi kehancurannya. Terima kasih Pak Yohanes untuk penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan akhir pada bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita sudah mempelajari 2 Samuel pasal 17 dan 18. Dan tema kita adalah merdeka atau mati. Dan pelajaran penting yang menarik yang perlu kita lihat dari bagian ini, bahwa kita melihat Absalom kehilangan segalanya. Menghancurkan hidupnya sendiri. Semua karena ia terlalu percaya diri. Obsesinya terhadap diri sendiri akhirnya apa? Menjadi fana dalam kenyataan yang sesungguhnya. Saudara, ingat pria ini nggak percaya kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada ketampanannya sendiri. Dia hanya percaya kepada rencananya sendiri. Dan akhirnya ia kehilangan akal sehatnya dan lupa memperhatikan hal-hal yang seharusnya ia perhatikan. Ia tertipu oleh nasihat yang sangat sederhana. Semua karena ia terlalu sombong. Ia percaya pada dirinya sendiri dan tidak memiliki kebijaksanaan dalam hidup. Saudara, perhatikan baik-baik hal ini. Mari kita berhati-hati. Kita nggak boleh terlalu percaya diri dengan melihat kemampuan kita, kekuatan kita, harta kita, kehebatan kita. Kenapa? Karena hal itu bisa berakibat fatal. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.